Kalau lu lahir dari nol, itu bukan salah lu. Tapi gue pengen kasih tahu di sini, kalau lu mati dengan nol, itu pasti kesalahan lo. Gue adalah bukti bahwa kita dilahirin di dunia ini, itu untuk berjuang. Gak cuman pasrah sama keadaan. Gue percaya bahwa kita sebagai seorang manusia, itu bisa merubah yang namanya takdir. Gue selalu orangnya mencoba untuk menghemat apa yang gue punya, gitu. Ketika gue masih gak punya apa-apa, gue selalu menghemat apa yang gue punya. Gue selalu lihat di sekeliling gue, ya bahkan keluarga gue, orang tua gue sendiri, itu selalu khawatir soal uang. Ya, ketika mereka ada perdebatan semuanya segala macam, itu selalu ujung-ujungnya duit. Dan di usia yang sangat muda, waktu itu gue 15 tahun, gue berjanji ke diri gue sendiri dan Tuhan yang di atas, bahwa kalau gue bisa menyelesaikan masalah uang ini, satu ya janji gue adalah gue nggak pengen uang itu jadi masalah lagi di hidup gue. Itu gue tulis di buku gue di paling depan. Kedua, janji gue kepada Tuhan yang di atas adalah ketika gue sudah capai titik itu, ketika gue sudah bebas secara finansial, gue akan bebasin sebanyak-banyaknya, gue akan bantu sebanyak-banyaknya manusia untuk bisa ikut bebas dari jeratan finansial. Karena gue tahu seberapa menderitanya. Jadi orang yang secara finansial itu kita tidak bebas. Jadi kaya itu adalah hak semua manusia menurut gue. Bukan cuma sekedar mimpi. Dan jadi kaya itu selalu datang ke mereka yang berani untuk ngambil resiko. Kaya itu tidak pernah datang ke orang yang pecundang. Di saat gue gak punya uang ya, gue gak nyalain orang lain ya. Gue gak nyalain kenapa kondisi hidup gue seperti ini. Kenapa orang tua gue begini. Kenapa misalnya pemerintah begini. Gue gak pernah nyalahin faktor-faktor yang tidak bisa gue kontrol. Faktor-faktor yang di luar kendali. Yang gue bisa lakukan adalah apa? Apa yang bisa saya kontrol, yang saya bisa kerjakan hari ini, supaya hidup saya di masa depan bisa jadi manusia yang lebih baik. Gue berjanji gue akan fokus waktu itu untuk dapetin apapun ya. Apapun gue kerjain deh, asal lu bisa kasih gue uang. Lu mau ngejoki game, mau lu jualan sedotan, gue nggak punya gengsi. Mau jualan minyak rambut, gue nggak ada gengsi. Gue ngechat orang buat nge-sales, gue datang pintu ke kafe-kafe, tanya manajernya ya, dilecehin secara verbal gitu. Gue nggak masalah ya. Apapun gue lakukan demi uang. Ketika waktu itu transisi dari Kaskus ke Tokopedia, di situ gue lihat gitu. Oh, gimana caranya gue bisa iklan di Tokopedia? Gimana cara gue bisa jualan gue lebih laku? Apa value add yang gue bisa tambah di produk gue? Ya, gue nggak merenung di situ terus gue pasar sambil jualan santai-santai. Enggak, gue mikir terus setiap hari gimana caranya pomade gue ini lebih laku. Oh, yang lain cuma jualan pomade harga sekian. Gimana caranya gue jual harga yang sama, tapi gue kasih gratis sisir. Gue yang pertama menciptakan tuh di Indonesia. Jadi beli pomade gratis sisir itu gue yang bikin gitu. Akhirnya semua kompetitor contek gitu. Gue harus inovasi lagi, apalagi nih harus dijual. Dari awal gue jualan udah macam-macam gitu. Ketika gue udah mulai besar ya, modalnya gue mulai gulung puluhan juta, ya sampai udah ratusan juta, masuk ke Indonesia, mulai dikerjain gitu kan. Karena gue impor waktu itu, ada beberapa instansi yang datengin gue sampai ke rumah. Semua itu gue lewati, itu di usia yang sangat muda, itu anak 15-16 tahun. Dan semua hasil keuntungannya ya. Kalau orang lain, mereka akan santai gitu, mereka akan santai, mereka akan belanja. Gue enggak ya. Hasil keuntungan yang gue dapat dari gue berdagang, semuanya gue taruh di pasar modal. Ya, semua yang gue punya itu gue investasikan. Jadi gue berdagang dapat uang, ya, gue putar uangnya untuk dagang dapat uang lagi. Semua uang yang gue punya gue taruh untuk gue investasikan. Gak ada uang yang sia-sia gitu. Gue anggap satu uang ya itu seperti prajurit. Dia harus bekerja untuk cari prajurit yang lain lagi. Ketika gue udah dapat uang omset puluhan juta ya, gue waktu masih di bangku SMA, yang gue lakukan tuh gue masih makan nasi telur kecap gitu. Antara gue makan nasi telur kecap, menu gue cuma dua. Nasi telur kecap itu ada di warung dekat sekolah gue, sama gue makan di warteg gitu. Sampai sekarang pun kadang kalau gue males, gue cuma suruh office boy gue turun ke bawah ke kantin karyawan ambil makanan yang sama. Gue males sekali mikir otak gue ini dipakai untuk mikir makan mau apa. Gue makan di restoran hampir nggak pernah, gue ganti tas nggak pernah. Dari SMP sampai SMA gue pakai tas yang sama. Dari SMA itu gue nggak pernah ganti sepatu ya. Karena gue percaya bahwa perubahan itu harus mulai dari lu sendiri gitu. Kalau diri lu itu nggak ada perubahan yang mau lu rubah tentang hidup lu, itu lu gak akan jalan kemana-mana. Kalau lu emang beneran siap, lu mau dari nol mau jadi orang kaya, dari nol lu pengen jadi miliarder, lu harus siap juga dengan pengorbanannya. Bisa nggak lu jualan kayak tadi? Bisa nggak lu hemat semua uang lu untuk masa depan yang lebih cerah? Lu harus siap untuk makan tainya, lu harus siap untuk gak kebanyakan gaya gitu. Karena hidup itu adalah perjuangan ya, dan orang-orang yang berani yang menang. Gue ngerasa ketika gue masih miskin ya hidup gue nothing tulus gitu. Apalagi emang gue hilang gitu. Uang udah gak punya, miskin juga, ya beraniin diri aja gitu. Mau ngapain lagi kalau gak ngambil resiko? Karena gue lebih takut miskin dibanding mati.
Lu harus percaya di hati lu bahwa mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, ya, mungkin bukan minggu depan, mungkin bukan bulan depan, tapi suatu saat saya akan pasti jadi orang kaya. Karena kalau diri lu sendiri nggak percaya, ya, siapa lagi yang lu mau percaya, gitu. Orang kira jadi miliarder tuh butuh banyak koneksi dari orang tua, butuh modal, nggak ada, gitu. Kebanyakan bilioner di dunia, uangnya harta 15 triliun rupiah lebih, itu kebanyakan bikin uangnya sendiri, bukan dari hasil warisan. Orang kaya itu punya karakter yang sama, ya, kemampuan, ya, untuk menahan penderitaan dalam waktu yang sangat lama. Banyak yang kira, "Oh enak jadi orang kaya." Enggak, orang kaya yang kalian lihat hebat itu tadinya persis orang-orang yang mulai seperti kalian, yang mulai dari nol, mulai tanpa apa-apa. Gua itu orang yang bisa menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau lu melatih otak lu melatih mental lu untuk lu pikir gitu, hal buruk apa yang paling buruk yang bisa terjadi ke lu, dan ketika hal itu pun terjadi, lu udah biasa aja gitu. Gue orang yang sangat fokus, disiplin, dan juga konsisten. Kalau gue udah set otak gue untuk gue mau sesuatu, gue lebih baik mati dibanding gue nggak dapet itu. Gue akan bebasin satu generasi muda Indonesia buat mereka yang mau dengerin gue ngomong apa. Mereka yang mau praktekin apa yang keluar dari mulut gue, percayalah itu pasti berhasil. Gue nggak mau kalian di sini banyak jatuh ke lubang yang sama yang dulu gue jatuh. Gue mau kalian skip prosesnya, ya. Kalian tahu cara nyari uang yang benar gimana, kalian tahu cara berinvestasi yang lebih baik gimana. Nggak perlu lakuin kesalahan-kesalahan sama yang gue lakuin. Percayalah, setiap tetes keringat kalian hari ini, itu adalah kemenangan untuk esok hari. Jadi jangan pernah berhenti, ya. Jangan pernah menyerah. Kalau lu ngerasa hidup lu sedang dalam penderitaan, telan aja. Mau jadi kaya itu memang penderitaan. Sukses itu cinta kecepatan. Kecepatan itu sangat penting. Lu perhatikan ya, ini gue shoot di siang hari, malam nanti lu akan udah nonton video ini. Itu adalah namanya kecepatan. Pesawat itu bisa terbang, karena ketika dia mau lepas landas, itu cepat sekali kecepatannya. Dia bisa melawan yang namanya gravitasi. Kalau lu cepat, lu bisa ngalahin gravitasi. Gue kasih contoh ya, lu ada ide. Ide itu jadi aksinya cepat. Bikin. Ide aksi cepat ya. Ketika salah, pelajari apa yang salah, ulang lagi, reiterasi lagi. Ide lagi, aksi lagi, ide lagi, aksi lagi. Percaya lu pasti orang kaya. Hidup ini akan reward orang yang nyerang terus di hidup. Dunia ini suka dengan orang yang cepat dan berani ya. Sekarang gue syuting sama kalian. Habis ini gue ada meeting. Malam gue pergi, sore gue pergi lagi, malam gue pergi lagi. Cepat gitu. Hal A, B, C, D, E selesai harinya. Ketika hidup gue itu cepat, ya kan, gue syuting, gue meeting, gue ketemu orang lagi, gue ada kerjaan lagi, gue ke kantor yang lain lagi. Itu nggak bisa dikejar gitu loh. Sama yang namanya orang ada depresi gitu, itu nggak bisa dikejar. Karena guanya cepat gitu, hidup gue cepat. Buat yang tanya, gimana caranya gue itu ngatur work-life balance? Gue kasih tahu, gak ada yang namanya work-life balance di hidup gue. Gue itu orangnya semangat ya. Jadi ketika gue ada satu visi, gue ada satu tujuan yang gue lihat. Ini kan gue pengen bebasin 74 juta ya manusia di Indonesia, generasi Z ini, untuk gimana caranya mereka bisa, yuk kita bareng-bareng bebas finansial. Ini tujuan yang sangat sulit gitu. Ketika gue ada tujuan ini yang gue lihat, setiap hal yang gue lakukan tuh arahnya ke sana gitu. Gue semangat gitu. Gue ada tujuan hidupnya ya. Tapi gue juga nggak pernah ngejar hidup itu untuk gue pengen jadi bahagia di hidup. Nggak pernah gue kejar ya. Karena kalau lu kejar bahagia kan di atas. Berarti ada yang namanya kesedihan nih di hidup lo ya. Gue ngincernya tengah-tengah aja gitu. Gak perlu bahagia, gak perlu sedih. Kalau lu ngincer bahagia, pasti ada momen lu sedih gitu. Lu cari momen di mana lu titik tengahnya, di mana gue sebutnya damai. Gue damai setiap hari. Oke, saya dilahirkan di sini ya. Gue pengen bebasin generasi muda secara finansial, karena gue dibebasin gue ngerasanya ya. Dan gue berhasil buka rantai gue sini. Gue pengen buka semuanya rantai kalian. Gue percaya ya, ketika generasi baru ini gue pimpin ya, anak-anak seperti kalian semua ini dengerin gue, kita bisa bikin banyak nanti ya. Kan gue mulai tuh dari sekolah ya, dari paling bawah ya. Kita mulai dari TK, SD, SMP. Gue pengen kalian udah gak harus mikir gitu untuk makan besok tuh bagaimana. Gak harus mikir bahagiain orang tua tuh besok gimana. Supaya otak kalian ini ya keluar dari yang cuman jangka pendek, kalian bisa mikirin masa depan. Itu kenapa gue lawan sistemnya ya. Sistem sekolahan yang gue bilang itu membuat anak-anak ini ya jadi budak yang otaknya nggak bisa berpikir kritis. Dia diajarin, oke, inflasi itu baik. Oh iya aja ya, inflasi baik ya. Uang gue digerus karena dicetak lebih banyak uang itu bagus ya gitu. Ketika lu
Jadi anak muda yang lu kerja keras nih, lu kerja keras dan lu cuma nabung di rekening lu. Dan lu percaya di otak lu bahwa inflasi itu baik, semua orang yang lain ya, yang mereka belinya aset, mereka belinya properti, mereka belinya saham, mereka belinya Bitcoin, bahkan mereka belinya orang-orang tua itu bahkan belinya jam tangan, mereka jadi lebih kaya sedangkan lu yang nabung uang di rekening lu, ya, itu minus terus 10% per tahun. Lu akan kerja keras sampai lu tua, ya. Ketika lu tua nanti, ya udah mau pensiun bingung, oke, gua nggak punya tabungan. Ya karena lu tidak berinvestasi gitu. Lu kalau udah dikasih tahu sama orang ya, jangan keburu lu nabrak dulu baru lu sadar, ya. Lu pernah lihat kan mungkin mobil itu ugal-ugalan gitu kan di jalan. Udah hampir ketabrak dia lewat, apa akhirnya nabrak juga. Jangan jadi mobil yang kayak begitu. Ketika lu tua ntar lu sadar, oh iya sial hidup gua. Udah nabrak. Akhirnya lu harus minta-minta duit gitu sama temen lu, sama keluarga lu. Apakah itu hidup yang lu mau? Apakah lu pengen ngeliat diri lu jadi orang yang seperti itu di masa depan? Ketika itu kejadian, lu baru ingat ada yang pernah ngajarin lu semua ini tapi lu cemooh. Ada orang yang ngajarin investasi, dia skeptis. Dengan pikirannya sangat dangkal dan terbatas itu dia bilang, oh orang ini scammer. Kenapa gue ngomongnya ke Gen Z, 74 juta orang ini? Karena gue ngerasa ini generasi yang belum telat. Yang udah tua biarin lah gitu. Mereka mau cemooh biarin lah, mereka udah habis bentar lagi. Tapi kalian ini ya, kalian ini bakal ngubah semuanya. Kita ini yang bakal ngubah semuanya. Itulah kenapa gue ngomongnya spesifik sekarang. Belajar, kita kerja keras. Bermimpi gitu. Oh kita mau jadi scientist biotek nomor 1. Oh gue pengen belajar aerospace engineering biar bisa bikin roket nanti. Bermimpi lah gitu. Oh nanti gue mau ciptain energi yang baru dengan energi fusion. Oh nanti gue pengen coba untuk jadi orang yang berhasil bikin quantum computer. Jangan malu gitu. Jangan ngerasa oh itu terlalu masa depan. Enggak gitu. Itu akan datang, masa depannya ini akan datang ke depan lu. Lebih cepat dari yang lu bayangin. Dan ketika nanti ya lu nyampe ke tujuan lu ya. Let's say lu pengen jadi miliarder, lu pengen jadi orang kaya. Ketika lu sampai ke tujuannya, perjalanannya yang lu akan ingat gitu. Dan ketika lu udah sampai, ya gue pengen kalian melakukan sumpah yang sama. Yaitu kalian bantu lagi generasi berikutnya. Kalian bantu lagi sebanyak-banyaknya orang yang bisa dibantu. Jangan jadi orang kaya yang cuman ngokop duitnya, serakah gitu. Kalian harus jadi orang yang ketika sudah dikasih titipan sama Tuhan yang di atas, kalian bagikan gitu. Kalian gak cuma bagikan hartanya, tapi kalian bagikan juga ilmunya. Buat yang remehin misi gue ya. Buat orang-orang yang pengen ngejatuhin gue dan mau ngejatuhin misi gue untuk mencerdaskan satu generasi Indonesia. Gue cuma mau kasih tahu ke lu ya. Gue adalah manusia yang gak pernah lupa ya. Gue inget semua orang ya yang pernah coba untuk ngejatuhin gue itu gue inget satu by namanya. Dan gue gak akan balas untuk orang seperti itu. Biarkan saja. Ya. Tapi gue gak akan bekerja sama lagi dengan orang seperti itu. Karena balas dendam yang terbaik adalah lu jadi saking suksesnya. Mereka pun gak bisa kecuali mereka harus ngejilatin kaki lu. Ini baru permulaan dari apa yang gue mau kerjakan sebenarnya. Ini masih ibaratnya fondasi dari apa yang gue pengen bikin. Langkah pertama ya bebasin nih kalian semua dari finansial. Sadarin kalian ya. Kerja yang keras, kerja yang pintar, kerja lebih keras dari semua yang kompetitor kalian. Janganlah berhutang, berinvestasilah dengan baik. Nikmati prosesnya yang panjang. Jangan lupa untuk bermimpi. Karena harus ingat ya, takdir kita semua adalah untuk bebas dari yang namanya kemiskinan. Seperti biasa ya, gue akan tunggu kalian di puncak bukitnya. Dan nanti suatu saat kita akan bangun sesuatu yang hebat untuk negara ini. Untuk beberapa dari kalian, mungkin ya cuma 5-10 dari kalian yang nanti akhirnya bisa bekerja sama dengan gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.